Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniati. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2. Koneksi antar materi modul 2.2 didasarkan pada pertanyaan pemantik antara lain: 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik yang pertama. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional antara lain: sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional ini agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, yang termasuk kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif yang termasuk manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang termasuk kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif termasuk keterampilan berelasi, dan membuat keputusan bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Pertanyaan pemantik kedua. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya, yaitu antara lain: pembelajaran sosial dan emosional menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, pembelajaran sosial dan emosional juga merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Pembelajaran sosial dan emosional terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena keduanya mengutamakan kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini 3 pertanyaan lanjutan. Pertanyaan yang pertama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus hanya pada pemenuhan indikator ketercapaian. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Yang kedua, 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu
perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah antara lain yang pertama, perubahan bagi murid. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan lebih hangat dengan murid, melibatkan murid dalam kegiatan inti secara lebih aktif dan penutupan optimistik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang positif. Kemudian perubahan bagi rekan sejawat, melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.